Kamu dapat dari mana gelang itu? Ini gelang punya ayah saya, Pak. Seorang miliarder tua duduk di pelataran masjid setelah baru saja dibegal. Datang pengamen muda mendekat menghampirinya. Pria miliarder mengusirnya, mengira pengamen akan minta uang. Pengamen itu hanya tersenyum tulus dan menyerahkan sebungkus takjil. Hingga sebuah gelang di tangan pengamen itu membuat jantungnya hampir berhenti. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjut, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton, dan jangan lupa subscribe channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan yang jomblo segera dapat jodoh. Yang sudah dapat jodoh, rezekinya makin lancar. Amin. Karena kisah ini berawal dari sini. Pak Udin tidak pernah menyangka sore itu akan merobek harga dirinya. Beberapa menit sebelumnya, ia masih duduk nyaman di dalam mobil mewahnya, memikirkan rapat besar esok hari. Namun di tikungan sepi, dua pria bermotor memepet, memukul, lalu merampas tas dan ponselnya. Semua terjadi begitu cepat. Ia tertuduk di aspal, napas tersengal, jas mahalnya kotor terkena debu dan cipratan lumpur. Orang-orang hanya menonton dari jauh, tidak ada yang berani mendekat. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun menjadi orang berpengaruh, Pak Udin merasa kecil dan tak berdaya. Uang bukan masalah baginya. Kehilangan barang bukan hal besar. Tetapi rasa dipermalukan itu yang menghancurkan. Ia yang terbiasa dihormati dan dilayani, kini harus berjalan kaki tanpa arah karena supirnya panik dan pergi mencari bantuan. Ponsel hilang, dompet lenyap. Bahkan untuk sekadar memesan kendaraan pun ia tak bisa. Langit mulai berubah jingga. Suara azan maghrib hampir berkumandang. Langkahnya terasa berat ketika ia melihat sebuah masjid berwarna hijau di ujung jalan. Tanpa banyak pikir, ia masuk ke pelataran dan duduk di tangga marmer yang dingin. Angin sore menyentuh wajahnya yang lelah. Ia menunduk, menatap sepatu mahalnya yang kini berdebu. Dalam hati ia menggerutu. Kenapa hari ini seburuk ini? Gumamnya lirih. Perutnya mulai terasa kosong. Sejak siang ia belum sempat makan karena rapat bertubi-tubi. Rasa lapar bercampur emosi membuat kepalanya semakin pening. Ia mengusap wajahnya kasar, mencoba menenangkan diri. Beberapa jamaah mulai berdatangan membawa takjil sederhana. Tawa kecil anak-anak terdengar di sudut halaman. Suasana hangat menjelang berbuka justru terasa kontras dengan hatinya yang gelap. Di saat itulah, dari kejauhan, terdengar petikan senar ukulele yang pelan. Langkah kaki mendekat ke arahnya. Pak Udin mengangkat wajahnya perlahan. Seorang pemuda berpakaian lusuh berjalan ke arahnya, senyumnya tipis namun hangat. Dan tanpa ia sadari, pertemuan sore itu akan mengubah seluruh hidupnya. Pemuda itu berhenti beberapa langkah di depan Pak Udin. Bajunya penuh lubang kecil, warnanya pudar, seperti sudah dicuci ratusan kali. Di pundaknya tersampir ukulele kayu yang terlihat sering dipakai. Wajahnya bersih, meski tampak letih, dan ada senyum tipis yang tak hilang dari bibirnya. Pak Udin langsung menghela napas panjang. Pikirannya sudah negatif. Di saat seperti ini, ia tak ingin diganggu siapapun. "Maaf, Pak," ucap pemuda itu pelan. Suaranya sopan. Belum selesai kalimatnya, Pak Udin mengangkat tangan memberi isyarat berhenti. Emosinya yang sejak tadi dipendam akhirnya meledak. "Pergi sana, saya lagi tidak ada uang, jangan ganggu saya," katanya tajam. Beberapa orang yang lewat menoleh. Pemuda itu terdiam sejenak, namun tidak terlihat tersinggung. Ia hanya berdiri tenang, menatap Pak Udin dengan mata yang jernih. Pak Udin merasa dadanya makin sesak. Entah kenapa kehadiran pemuda itu seperti mengusik harga dirinya yang sedang rapuh. "Saya habis kena sial, dibegal. Jangan sampai kamu nambah kesialan saya hari ini," lanjutnya dengan nada lebih keras. Kata-kata itu meluncur tanpa dipikir. Suasana menjadi canggung. Azan maghrib mulai berkumandang, menggema di seluruh pelataran masjid. Jamaah mulai membuka makanan mereka. Aroma kolak dan gorengan menyebar di udara. Pemuda itu menunduk sebentar, lalu kembali mengangkat wajahnya. Senyumnya tetap ada, tapi kali ini terlihat lebih tulus. "Saya tidak mau minta uang, Pak," ujarnya pelan. Pak Udin mengernyit. Ia menatap tajam, seolah tak percaya. Pemuda itu membuka tas kecil di pinggangnya,
Dari dalamnya ia mengeluarkan sebungkus plastik berisi nasi dan lauk sederhana, serta sebotol air minum dingin. Tangan kurus itu terulur ke arah Pak Udin. "Ini untuk buka puasa, Pak. Tadi saya lihat Bapak kelihatan capek sekali. Maaf kalau saya mengganggu." Kalimat itu sederhana, namun entah mengapa, suara lembutnya terdengar begitu dalam di telinga Pak Udin. Untuk sesaat, pria tua itu tidak mampu berkata apa-apa. Emosinya yang tadi membara, mendadak terasa kerdil. Ia menatap makanan di tangannya, lalu menatap wajah pemuda itu yang tetap tersenyum tanpa pamrih. Dan disitulah sesuatu di dalam hatinya mulai retak. Pak Udin terpaku. Tangannya yang tadi sempat mengepal perlahan mengendur. Ia menatap bungkusan plastik bening itu, melihat nasi putih hangat, sepotong tempe goreng, sedikit sambal, dan kurma yang dibungkus rapi. Bukan makanan mewah, bahkan sangat sederhana. Namun justru itu yang membuat dadanya terasa sesak. "Ini buat saya." Suaranya tak lagi setajam tadi. Pemuda itu mengangguk ringan. "Iya, Pak. Rezeki bisa dicari lagi. Tapi kalau Bapak belum makan dari siang, nanti sakit." Kalimat itu menohok. Pemuda lusuh ini bahkan tahu ia belum makan. Sementara ia sendiri tadi begitu mudah mengusirnya. Pak Udin menelan ludah. Harga dirinya yang besar terasa seperti runtuh perlahan. "Kamu tidak marah saya bentak begitu?" tanyanya pelan. Pemuda itu tersenyum kecil. "Kalau lagi capek dan kena musibah, wajar kalau emosi, Pak. Saya juga sering begitu." Jawaban itu membuat Pak Udin terdiam. Tidak ada nada tersinggung, tidak ada sindiran, hanya pengertian. Azan maghrib selesai berkumandang. Orang-orang mulai menyuapkan makanan ke mulut mereka. Suasana hangat dan penuh syukur menyelimuti pelataran masjid. Pak Udin menatap nasi di tangannya. Perlahan ia membuka bungkusnya. Uap hangat tipis masih terlihat. Tanpa sadar matanya terasa panas. Sudah lama sekali ia tidak menerima sesuatu yang begitu tulus. Tanpa perhitungan, tanpa proposal kerja, tanpa imbal balik. Suapan pertama terasa berbeda. Bukan karena rasanya luar biasa, tapi karena hatinya yang mulai luluh. Ia menatap pemuda itu lagi. "Namamu siapa?" "Arik, Pak." Pak Udin mengangguk pelan. Nama itu terdengar sederhana, namun entah mengapa terasa dekat. Arik duduk beberapa langkah darinya. Membuka takjil miliknya sendiri yang bahkan lebih sedikit. Ia makan dengan santai, seolah tak ada kejadian apapun tadi. Sementara Pak Udin, setiap suapan terasa seperti tamparan halus bagi kesombongannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sore itu, ia merasa lebih miskin dari pemuda yang duduk di hadapannya. Angin sore berembus pelan di pelataran masjid. Pak Udin menatap Arik yang makan dengan tenang, tanpa beban, tanpa dendam. Semakin lama ia memandang, semakin berat rasa di dadanya. Ia teringat kata-katanya sendiri beberapa menit lalu. "Pergi sana, jangan nambah kesialan saya." Kalimat itu kini terdengar begitu kasar di telinganya sendiri. Pak Udin menghela nafas panjang. Ia berdiri perlahan dan melangkah mendekati Arik. Langkahnya terasa canggung, seperti anak kecil yang hendak mengakui kesalahan. "Rik," suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Arik menoleh cepat, langsung berdiri karena menghormati orang yang lebih tua. "Iya, Pak." Pak Udin menunduk sebentar, lidahnya terasa berat. Ia, yang terbiasa memberi perintah di ruang rapat, kini kesulitan merangkai satu kalimat sederhana. "Maafkan saya, tadi saya bicara tidak pantas." Arik tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Pak. Saya sudah biasa dimarahin orang." Jawaban itu justru semakin membuat Pak Udin tertampar. Biasa dimarahi orang, seolah itu adalah bagian dari hidup yang harus diterima. "Bukan begitu maksud saya." Pak Udin menatapnya sungguh-sungguh. "Saya salah. Saya kira kamu mau minta uang." Arik menggeleng pelan. "Kalau saya punya sedikit, saya lebih senang berbagi, Pak. Apalagi kalau lihat orang lagi susah." Kata-kata itu sederhana, tapi terasa dalam. Pak Udin memandang wajah Arik yang diterangi cahaya senja. Tidak ada kepura-puraan di sana, hanya ketulusan.
Terima kasih sudah mengingatkan saya, gumam Pak Udin lirih. Arik terlihat bingung. Mengingatkan apa, Pak? Pak Udin tersenyum tipis. Bahwa tidak semua orang datang untuk mengambil. Beberapa jamaah mulai masuk ke dalam masjid untuk sholat maghrib. Suara langka dan percakapan pelan memenuhi udara. Pak Udin menatap Arik lagi. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya sekarang. Bukan sekedar rasa bersalah, tapi rasa ingin mengenal lebih jauh pemuda ini. Kamu mau sholat? Tanya Pak Udin. Arik mengangguk. Insya Allah, Pak. Untuk pertama kalinya hari itu, Pak Udin merasa hatinya sedikit tenang. Seolah Allah mengirimkan seseorang untuk menghentikan amarahnya sebelum ia tenggelam lebih jauh. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil menuju masjid bersama Arik adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih besar dari sekedar berbuka puasa bersama. Mereka berdiri sejajar di saf yang sama. Pak Udin yang biasanya sholat di masjid pribadi rumahnya, kini merasakan sesuatu yang berbeda. Lantai keramik yang dingin, kipas angin berputar pelan, dan suara imam yang merdu membuat dadanya perlahan lapang. Di sampingnya, Arik sholat dengan khusyuk. Gerakannya tenang, wajahnya teduh. Pak Udin sempat melirik sekilas, lalu cepat menunduk kembali. Entah kenapa melihat pemuda itu membuatnya merasa kecil. Setelah salam terakhir, Pak Udin tidak langsung bangkit. Ia menadahkan tangan lebih lama dari biasanya. Dalam hati, ia mengucap doa yang jarang ia panjatkan dengan sungguh-sungguh. Bukan tentang proyek, bukan tentang keuntungan. Hanya tentang ketenangan. Di luar, malam mulai turun perlahan. Lampu-lampu masjid menyala, memantulkan cahaya hangat di dinding hijau yang teduh. Jamaah mulai keluar, sebagian duduk di teras sambil berbincang santai. Arik kembali duduk di pelataran, memetik ukulelenya pelan. Bukan untuk mengamen, hanya sekadar memainkan nada lembut. Pak Udin menghampirinya dan duduk di sampingnya. Kali ini tanpa jarak, tanpa prasangka. Kamu setiap hari di sini? Tanya Pak Udin. Kadang Pak, kalau lagi keliling saya mampir buat sholat, jawab Arik santai. Orang tua kamu? Arik terdiam sejenak sebelum menjawab. Ayah saya di rumah Pak, lagi sakit. Pak Udin mengangguk pelan. Nada suara Arik berubah saat menyebut ayahnya. Ada rasa hormat dan kasih sayang di sana. Angin malam meniup lembut ujung jas Pak Udin yang masih sedikit berdebu. Ia menatap halaman masjid yang mulai sepi. Kamu tidak sekolah? Tanyanya lagi. Arik tersenyum tipis. Dulu sekolah, Pak, tapi berhenti. Sekarang yang penting ayah bisa makan dan minum obat. Jawaban itu membuat Pak Udin terdiam lama. Pemuda di sampingnya ini tidak sedang mengeluh. Ia hanya bercerita apa adanya. Petikan ukulele kembali terdengar pelan. Nadanya sederhana, tapi menyentuh. Pak Udin memperhatikan tangan Arik yang memetik senar. Di pergelangan tangan kirinya, ada gelang hitam dengan batu giok putih kecil di tengahnya. Pandangan Pak Udin tertahan di sana. Napasnya mendadak terasa berat. Gelang itu, ia pernah melihatnya, bahkan pernah membuatnya dengan tangannya sendiri. Pak Udin tidak langsung bertanya tentang gelang itu. Ia menahan dirinya. Entah kenapa ada rasa takut untuk memastikan apa yang sedang ia pikirkan. Arik masih memetik ukulele pelan. Nadanya sederhana, lagu lama yang terasa akrab di telinga Pak Udin. Lagu apa itu? Tanya Pak Udin, mencoba terdengar biasa. Ayah saya yang ajarin, Pak. Katanya lagu ini dulu sering dia nyanyikan waktu muda. Jawab Arik sambil tersenyum kecil. Pak Udin menelan ludah. Dadanya kembali terasa berat. Ia mencoba mengalihkan pikiran. Ayahmu sakit apa? Arik menghentikan petikan senarnya. Ia menatap lantai sesaat sebelum menjawab. Kata dokter, sarasnya terganggu, Pak. Sering lupa, kadang ingat, kadang tidak. Sekarang lebih banyak diamnya. Ibumu? Arik terdiam lebih lama kali ini. Angin malam berembus lembut melewati pelataran masjid yang mulai sepi. Ibu sudah lama pergi. Ucapnya pelan. Bukan meninggal. Pergi. Pak Udin mengernyit tipis. Waktu saya kecil,
Ayah dulu punya usaha besar. Hidup kami enak. Tapi setelah ibu ambil semua harta dan pergi, usaha ayah bangkrut. Rumah dijual, mobil disita. Sejak itu ayah sakit-sakitan. Kata-katanya diucapkan datar, tanpa nada membenci. Justru itu yang membuatnya terdengar lebih menyakitkan. Pak Udin menatap wajah Arik dalam diam. Potongan-potongan cerita itu seperti serpihan kaca yang mulai membentuk bayangan masa lalu. "Nama ayahmu siapa?" tanya Pak Udin. Berusaha terdengar santai meski jantungnya mulai berdetak tak karuan. Arik tersenyum tipis, bangga setiap kali menyebut nama itu. "Hashim, Pak." Dunia seolah berhenti sesaat. Pak Udin merasa udara di sekitarnya menipis. Nama itu bukan nama asing. Bukan sekedar kebetulan. Hashim. Nama sahabat yang pernah mengangkatnya dari kehancuran. Nama lelaki yang pernah menyelamatkan nyawanya di masa muda. Pak Udin memalingkan wajahnya sebentar, mencoba menenangkan diri. Tangannya tanpa sadar mengepal di atas lutut. Di bawah cahaya lampu masjid yang temaran, gelang hitam dengan giok putih itu kembali berkilat di pergelangan tangan Arik. Dan kini, bukan hanya namanya yang membuat Pak Udin gemetar. Semuanya mulai terasa terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Nama itu terus bergema di kepala Pak Udin. Hashim. Ia menatap Arik dengan lebih saksama. Garis rahang pemuda itu sorot matanya. Bahkan cara ia tersenyum, ada sesuatu yang mengingatkannya pada sosok yang pernah begitu dekat dalam hidupnya. 30 tahun lalu, Pak Udin bukan siapa-siapa. Ia hanya pemuda nekat yang merantau dengan mimpi besar dan kantong kosong. Ia pernah hampir mati karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Saat itulah seorang pria bernama Hashim datang menolongnya, membawanya ke rumah sakit, membayar semua biaya, bahkan memberinya pekerjaan di perusahaannya. Hashim bukan hanya kaya, ia berhati luas. "Selama kamu mau berusaha, saya bantu." Begitu kata Hashim dulu. Pak Udin memejamkan mata sejenak. Kenangan itu terasa begitu nyata, seolah baru kemarin terjadi. Mereka pernah duduk berdua merancang masa depan, pernah tertawa di warung kopi sederhana, pernah berjanji tidak akan saling melupakan. Lalu waktu berjalan, bisnis Pak Udin berkembang pesat. Ia sibuk, bepergian keluar kota, luar negeri. Sementara Hashim menikah. Perlahan komunikasi mereka merenggang. Dan akhirnya terputus. Pak Udin membuka matanya kembali. Di hadapannya, Arik duduk memegang ukulele. Sama sekali tak menyadari badai emosi yang sedang berputar di dada pria tua itu. "Rik," suara Pak Udin terdengar serak. "Iya, Pak." Pak Udin menatap gelang di pergelangan tangan Arik. Hitam pekat dengan batu giok putih kecil di tengahnya. Desainnya sederhana tapi khas. "Gelang itu dari ayahmu?" tanyanya hati-hati. Arik mengangguk. "Iya, Pak. Ayah bilang ini kenang-kenangan paling berharga. Tidak boleh dijual, tidak boleh dilepas. Katanya cuma ada 2 di dunia." Kalimat itu membuat jantung Pak Udin seperti dihantam keras. Cuma ada 2 di dunia. Arik melanjutkan dengan polos. "Yang satu lagi dipakai sahabat ayah. Tapi ayah sudah lama tidak ketemu orang itu." Napas Pak Udin tercekat. Tangannya perlahan bergerak ke pergelangan tangannya sendiri, di balik lengan jasnya. Di sana tersembunyi gelang kembarannya. Malam terasa semakin sunyi. Suara kendaraan di kejauhan terdengar samar. Dan di pelataran masjid hijau itu, masa lalu yang terkubur puluhan tahun, perlahan bangkit kembali. Tangan Pak Udin bergetar saat ia menyingsingkan sedikit lengan jasnya. Di pergelangan tangannya, gelang hitam dengan giok putih itu masih melingkar rapi. Tidak pernah ia lepas sejak hari ia memberikannya pada sahabatnya sebagai simbol persaudaraan. Arik membelalakan mata. "Pak, gelang Bapak?" Pak Udin menelan ludah. Suaranya terasa berat. "Ayahmu pernah cerita siapa yang membuat gelang itu?" Arik mengangguk pelan. Katanya sahabatnya sendiri yang merancang. Mereka bikin berdua waktu masih muda. Ayah bilang itu tanda kalau mereka akan selalu saling jaga.
Kalimat itu seperti membuka pintu kenangan yang selama ini terkunci rapat. 30 tahun lalu, di sebuah bengkel kecil milik kenalan, Pak Udin dan Hashim duduk berjam-jam menggambar desain gelang itu. Bukan karena harganya mahal, tapi karena maknanya. Mereka ingin sesuatu yang hanya dimiliki berdua. Sesuatu yang mengingatkan bahwa mereka pernah berjuang dari bawah bersama. Kalau suatu hari kita sukses, jangan lupa dari mana kita mulai, kata Hashim waktu itu sambil tertawa. Pak Udin memejamkan mata sesaat. Ia lupa bukan pada asalnya, tapi pada orang yang membantunya bangkit. Rick, suaranya pelan, hampir berbisik. Ayahmu sekarang tinggal di mana? Arik tampak ragu. Di pinggir kota, Pak. Rumahnya sederhana. Sederhana, kata itu terasa menyesakan bagi Pak Udin. Ayahmu pernah cerita tentang sahabatnya. Arik tersenyum samar. Sering waktu saya kecil. Katanya sahabatnya itu keras kepala tapi baik. Orangnya gigih. Ayah selalu bilang, kalau bukan karena dia juga, mungkin hidup ayah beda. Pak Udin terdiam. Selama ini ia merasa dirinya lah yang berutang budi. Ternyata, Hashim pun menganggap persahabatan mereka setara. Angin malam kembali berembus. Lampu masjid berpendar lembut di wajah mereka. Pak, Arik menatapnya penuh tanda tanya. Bapak kenal ayah saya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Pak Udin memandang gelang di tangan Arik, lalu menatap wajah pemuda itu lebih dalam. Bukan hanya kenal, ucapnya lirih. Dan untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ia berani mengakui satu kenyataan yang selama ini ia hindari. Pak Udin menarik napas panjang sebelum melanjutkan kalimatnya. Ayahmu, sahabat saya. Arik terdiam. Ukulele di tangannya perlahan turun ke pangkuan. Ia menatap Pak Udin seakan mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Sahabat? Suaranya pelan, nyaris berbisik. Pak Udin mengangguk. Kami bertemu waktu masih muda. Saya tidak punya apa-apa waktu itu. Ayahmu yang menolong saya, memberi saya pekerjaan, bahkan menyelamatkan nyawa saya. Mata Arik mulai berkaca-kaca. Selama ini ia hanya mendengar kisah samar tentang seorang sahabat yang baik hati, tapi tidak pernah tahu siapa orangnya. Ayah sering cerita tentang itu, kata Arik pelan. Katanya sahabatnya itu pekerja keras, tidak mudah menyerah. Pak Udin menunduk. Rasa bersalah menyesaki dadanya. Tapi saya yang menyerah pada persahabatan itu, gumamnya lirih. Saya terlalu sibuk mengejar dunia. Hening menyelimuti mereka. Hanya suara dedaunan yang bergesekan pelan tertiup angin malam. Arik memandang gelang di pergelangan tangan Pak Udin, lalu kembali menatap wajah pria tua itu. Kini ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya seorang miliarder berjas mahal, tapi seseorang yang menyimpan penyesalan. Ayah pernah bilang, ucap Arik hati-hati, kalau suatu hari bertemu lagi, dia ingin bilang terima kasih, karena sudah pernah berjuang bersama. Kalimat itu membuat tenggorokan Pak Udin terasa tercekat. Ia tidak tahu bagaimana kehidupan Hashim berubah begitu drastis. Ia tidak tahu sahabatnya jatuh bangkrut, ditinggal istri, lalu sakit-sakitan. Yang ia tahu, ia tidak pernah berusaha mencari. Rick, suaranya bergetar. Saya harus bertemu ayahmu. Arik terdiam sesaat, lalu mengangguk perlahan. Ada harapan kecil yang menyala di matanya. Ayah sekarang sering lupa, Pak. Kadang tidak kenal saya sendiri. Tapi kalau dengar cerita lama, matanya suka berbinar. Pak Udin mengepalkan tangannya pelan. Ia tidak tahu apakah Hashim masih akan mengenalinya. Ia tidak tahu apakah sudah terlambat. Tapi satu hal yang pasti, malam ini takdir telah mempertemukan mereka kembali. Lewat sebuah gelang yang tak pernah ia sangka akan ia lihat lagi. Malam semakin larut.
Pelataran masjid hampir kosong. Hanya tersisa mereka berdua di bawah cahaya lampu yang temaram. Pak Udin menatap langit gelap di atas kubah hijau masjid itu. Hatinya dipenuhi kenangan yang selama ini ia kubur dalam kesibukan dan ambisi. Rik, kamu tahu tidak? Dulu ayahmu orang yang sangat terpandang. Ucapnya pelan. Bukan cuma karena hartanya, tapi karena hatinya. Arik mendengarkan tanpa menyelah. Waktu saya jatuh, semua orang menjauh. Hanya ayahmu yang datang. Dia pinjamkan saya modal tanpa perjanjian apapun. Bahkan waktu saya hampir meninggal karena kecelakaan kerja, dia yang angkat saya ke mobilnya sendiri. Suara Pak Udin mulai bergetar. Dia bilang, "Kalau saya berhasil nanti, jangan lupa bantu orang lain seperti dia bantu saya." Arik menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ayah tidak pernah cerita detailnya. Katanya lirih. Dia cuma bilang, pernah punya sahabat yang sangat berarti. Pak Udin tersenyum pahit. Dan sahabat itu tidak pernah kembali. Kata-kata itu seperti pengakuan dosa. Ia teringat saat undangan pernikahan Hasim datang. Ia tidak sempat hadir karena urusan bisnis. Setelah itu komunikasi makin jarang. Sampai akhirnya benar-benar hilang. Ia mengira Hasim bahagia dengan keluarganya. Ia mengira semuanya baik-baik saja. "Rik, kenapa ayahmu tidak pernah mencoba mencari saya?" Tanya Pak Udin hati-hati. Arik menggeleng pelan. Ayah sempat cerita. Setelah usahanya jatuh, dia malu. Katanya tidak ingin sahabatnya melihat dia dalam keadaan hancur. Jawaban itu membuat dada Pak Udin terasa sesak. Jadi bukan hanya dirinya yang merasa gagal, Hasim pun menyimpan rasa yang sama. Dua sahabat yang saling menghargai, tapi sama-sama memilih diam karena gengsi dan kesibukan. Angin malam terasa lebih dingin sekarang. Pak Udin menatap Arik dengan tekad yang mulai tumbuh. "Rik, saya ingin menebus semuanya. Saya tidak tahu apakah ayahmu masih ingat saya atau tidak, tapi saya tidak mau kehilangan kesempatan kedua ini." Arik menatapnya ragu, namun ada harapan yang perlahan menyala di wajahnya. "Rumah kami jauh dari sini, Pak. Kecil dan sederhana." Pak Udin mengangguk mantap. "Antar saya ke sana." Arik tidak langsung berdiri ketika Pak Udin memintanya mengantar ke rumah. Ia justru terdiam, menatap lantai masjid yang mulai sepi. Seolah ada sesuatu yang masih ingin ia sampaikan. "Pak," suaranya pelan. "Sebelum Bapak ketemu ayah, ada yang perlu Bapak tahu." Pak Udin mengangguk perlahan. Arik menarik nafas dalam. Waktu usaha ayah jatuh, banyak orang yang dulu dekat langsung menjauh. Ada yang menagih utang dengan kasar, ada yang mencibir. Ayah berubah sejak itu. Pak Udin menunduk. Ia tahu dunia bisnis bisa sekejam itu. "Ibu," Arik berhenti sejenak. Matanya menahan air yang hampir jatuh. "Ibu bukan cuma pergi. Dia ambil semua aset yang tersisa. Tanda tangan ayah dipalsukan. Rumah dijual tanpa sepengetahuan ayah. Kami pindah ke kontrakan kecil. Dari situ ayah mulai sering sakit." Suara Arik tetap tenang, tapi setiap katanya terasa berat. "Ayah tidak pernah menyalahkan siapa-siapa," lanjutnya. "Dia cuma bilang, mungkin ini cara Allah menguji kami." Pak Udin mengepalkan tangan. Ia tidak tahu sahabatnya melewati semua itu sendirian. Ayah sering duduk menatap gelang ini. Arik menyentuh gelang hitam di pergelangan tangannya. Katanya selama ini masih ada, berarti persahabatan itu tidak pernah benar-benar hilang. Kata-kata itu membuat dada Pak Udin terasa seperti ditusuk perlahan. Tapi belakangan, suara Arik mulai serak. Ayah makin sering lupa. Kadang beliau tidak ingat kalau pernah kaya. Kadang tidak ingat saya anaknya. Hening turun di antara mereka. Hanya suara motor sesekali melintas di kejauhan.
Pak Udin merasa seluruh tubuhnya melemah. Ia membayangkan Hasim, sahabat yang dulu penuh semangat dan tawa, kini duduk di kursi roda, perlahan kehilangan ingatan. "Rick," ucapnya pelan tapi tegas, "malam ini juga saya ingin bertemu ayahmu." Arik menatapnya ragu. "Rumah kami tidak seperti rumah Bapak, Pak." Pak Udin menggeleng. "Saya tidak datang untuk melihat rumahnya." Arik akhirnya mengangguk pelan. Di wajahnya ada campuran harapan dan ketakutan. Mereka berdiri dari pelataran masjid hijau itu. Tanpa mereka sadari, langkah berikutnya bukan hanya perjalanan menuju sebuah gubuk tua, melainkan perjalanan menuju masa lalu yang belum selesai. Malam semakin pekat ketika Arik dan Pak Udin meninggalkan halaman masjid. Jalanan tidak seramai tadi. Lampu-lampu kota berpendar redup, memantulkan bayangan panjang di aspal. "Rumah kami agak masuk ke dalam gang, Pak," ucap Arik pelan sambil berjalan lebih dulu. Pak Udin mengangguk. Jas mahalnya kini tak lagi ia pedulikan. Sepatu kulitnya menginjak jalanan sempit yang mulai berubah menjadi tanah berbatu. Semakin jauh mereka melangkah, semakin berbeda pemandangan di sekelilingnya. Ruko-ruko besar berganti rumah kecil berhimpitan. Lalu berubah lagi menjadi deretan bangunan setengah kayu dengan atap seng berkarat. Hati Pak Udin terasa diremas. Ia tak pernah menyangka sahabatnya hidup di tempat seperti ini. Arik berhenti di depan gang sempit yang hanya cukup dilewati satu motor. "Di dalam sini, Pak." Pak Udin mengikuti tanpa ragu. Suara anjing menggonggong samar dari kejauhan. Bau tanah lembab dan kayu tua memenuhi udara. Setelah beberapa meter, Arik berhenti di depan sebuah gubuk sederhana. Dindingnya dari papan yang sudah kusam. Atapnya miring, ditahan kayu penyangga agar tidak roboh. Cahaya lampu kuning redup menyala dari dalam. "Ini rumah kami," ucap Arik pelan. Pak Udin berdiri terpaku. Dadanya terasa sesak. Di dalam benaknya terlintas bayangan Hasim yang dulu selalu tampil rapi dengan setelan mahal dan senyum percaya diri. Arik membuka pintu kayu yang berderit pelan. "Ya, saya pulang," panggilnya lembut. Suasana di dalam hening. Hanya terdengar suara batu kecil dari sudut ruangan. Pak Udin melangkah masuk perlahan. Ruangan itu sempit. Hanya ada satu meja kecil, 2 kursi plastik, dan ranjang sederhana di sudut. Di sana, seorang pria tua duduk di kursi roda. Tubuhnya kurus. Rambutnya memutih tak beraturan. Pandangannya kosong, menatap ke arah jendela seolah melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Jantung Pak Udin berdegup keras. "Yah, ada tamu," ujar Arik lirih. Pria tua itu perlahan memalingkan wajahnya. Tatapannya samar, seolah berusaha mengenali bayangan di depannya. Pak Udin merasa lututnya melemah. Di hadapannya kini bukan lagi sosok Hasim yang gagah seperti dalam ingatannya, melainkan seorang lelaki renta yang tampak rapuh dimakan waktu. Pak Udin melangkah mendekat dengan nafas tertahan. Setiap langkah terasa berat, seolah masa lalu dan penyesalan menekan bahunya. "Hasim," suaranya bergetar. Pria tua di kursi roda itu tidak langsung bereaksi. Matanya menatap kosong, lalu perlahan berkedip. Arik berlutut di samping ayahnya. "Yah, ini tamu yang tadi Arik ceritakan." Pak Udin tak sanggup lagi berdiri tegak. Ia berlutut di hadapan sahabat lamanya itu. Jas mahalnya menyentuh lantai semen yang dingin. Namun ia tak peduli. "Hasim, ini aku, Udin." Nama itu meluncur lirih, seperti doa yang sudah lama tertahan. Hening menggantung di dalam gubuk kecil itu. Hanya suara nafas berat dan detak jam dinding yang terdengar samar. Hasim mengerutkan keningnya pelan. Tangannya yang kurus bergerak sedikit di atas sandaran kursi roda. Pak Udin menunduk. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. "Maafkan aku terlambat datang."
Arik menahan tangisnya sendiri. Ia belum pernah melihat ayahnya dikunjungi siapapun sejak lama. Tiba-tiba, Hasim mengangkat wajahnya lebih jelas. Matanya menatap Pak Udin lebih lama dari sebelumnya. Ada kilatan samar di sana. Bibirnya bergetar. "Udin," suara itu pelan, hampir tak terdengar. Pak Udin tersentak. Ia mengangkat wajahnya cepat. "Iya, Sim, ini aku." Air mata kini mengalir deras di pipinya. Semua gengsi, semua status, semua kebanggaan runtuh di lantai gubuk itu. Hasim mengangkat tangannya yang gemetar, seolah ingin memastikan bayangan di depannya nyata. Pak Udin segera menggenggam tangan itu dengan kedua tangannya. Hangat, nyata. Di mata Hasim, perlahan muncul air bening. Ingatannya mungkin tidak utuh, tapi hatinya seperti mengenali sesuatu yang tak pernah benar-benar hilang. Arik menutup mulutnya menahan isak. Di ruangan sempit itu, dua sahabat yang terpisah puluhan tahun akhirnya kembali bertatap muka. Bukan di ruang rapat mewah, bukan di rumah besar, melainkan di sebuah gubuk sederhana yang menjadi saksi betapa waktu bisa memisahkan, namun tidak sepenuhnya menghapus. Tangan Hasim yang gemetar masih berada dalam genggaman Pak Udin. Ia menatap wajah sahabatnya itu lebih dekat, seakan mencoba menyusun potongan ingatan yang tercecer. "Udin," bisiknya lagi, kali ini sedikit lebih jelas. Suara itu membuat dada Pak Udin sesak oleh haru. "Iya, Sim, aku yang dulu sering kamu marahi karena keras kepala." Hasim tersenyum tipis. Senyum yang sangat samar, namun cukup untuk membuat waktu seakan berputar mundur puluhan tahun. "Kamu belum berubah," gumam Hasim lirih. Pak Udin tertawa kecil di sela tangisnya. "Kamu juga masih suka sok bijak." Arik menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat ayahnya tersenyum seperti itu. Bukan senyum kosong, tapi senyum yang penuh makna. Hasim memandang gelang di tangan Pak Udin, lalu mengangkat tangan Arik yang memakai gelang kembarannya. Kedua gelang itu berkilau di bawah cahaya lampu redup. "Tidak, hilang," ucap Hasim pelan. Pak Udin menggeleng cepat. "Tidak pernah hilang, Sim. Cuma aku yang terlalu jauh." Air mata mengalir di wajah rentah Hasim. Ingatannya mungkin rapuh, namun perasaannya masih hidup. Ia menggenggam tangan Pak Udin lebih erat, seolah takut kehilangan lagi. "Terima kasih. Sudah datang," bisiknya. Kalimat sederhana itu terasa seperti pengampunan yang tak terucap panjang. Pak Udin menunduk, mencium tangan sahabatnya itu. "Maafkan aku karena tidak mencari." Hasim tidak menjawab panjang. Ia hanya memandang Arik, lalu kembali ke Pak Udin. "Anak baik dan jelas," katanya lirih tentang Arik. Pak Udin menatap Arik yang berdiri terharu di samping mereka. Di dalam hatinya tumbuh tekad yang kuat. Ia tidak bisa mengulang waktu, tapi ia masih bisa memperbaiki sisa yang ada. Dan malam itu, di dalam gubuk sederhana, persahabatan yang hampir terkubur akhirnya menemukan napasnya kembali. Mereka berdiri sejajar di saf yang sama. Pak Udin yang biasanya sholat di masjid pribadi rumahnya, kini merasakan sesuatu yang berbeda. Lantai keramik yang dingin, kipas angin berputar pelan, dan suara imam yang merdu membuat dadanya perlahan lapang. Di sampingnya, Arik sholat dengan khusyuk. Gerakannya tenang, wajahnya teduh. Pak Udin sempat melirik sekilas, lalu cepat menunduk kembali. Entah kenapa melihat pemuda itu membuatnya merasa kecil. Setelah salam terakhir, Pak Udin tidak langsung bangkit. Ia menadahkan tangan lebih lama dari biasanya. Dalam hati, ia mengucap doa yang jarang ia panjatkan dengan sungguh-sungguh. Bukan tentang proyek, bukan tentang keuntungan. Hanya tentang ketenangan. Di luar, malam mulai turun perlahan. Lampu-lampu masjid menyala, memantulkan cahaya hangat di dinding hijau yang teduh. Jamaah mulai keluar, sebagian duduk di teras sambil berbincang santai. Arik kembali duduk di pelataran, memetik ukulelenya pelan. Bukan untuk mengamen,
hanya sekadar memainkan nada lembut. Pak Udin menghampirinya dan duduk di sampingnya. Kali ini tanpa jarak, tanpa prasangka. "Kamu setiap hari di sini?" tanya Pak Udin. "Kadang, Pak, kalau lagi keliling saya mampir buat sholat," jawab Arik santai. "Orang tua kamu?" Arik terdiam sejenak sebelum menjawab. "Ayah saya di rumah, Pak, lagi sakit." Pak Udin mengangguk pelan. Nada suara Arik berubah saat menyebut ayahnya. Ada rasa hormat dan kasih sayang di sana. Angin malam meniup lembut ujung jas Pak Udin yang masih sedikit berdebu. Ia menatap halaman masjid yang mulai sepi. "Kamu tidak sekolah?" tanyanya lagi. Arik tersenyum tipis. "Dulu sekolah, Pak, tapi berhenti. Sekarang yang penting ayah bisa makan dan minum obat." Jawaban itu membuat Pak Udin terdiam lama. Pemuda di sampingnya ini tidak sedang mengeluh. Ia hanya bercerita apa adanya. Petikan ukulele kembali terdengar pelan. Nadanya sederhana, tapi menyentuh. Pak Udin memperhatikan tangan Arik yang memetik senar. Di pergelangan tangan kirinya, ada gelang hitam dengan batu giok putih kecil di tengahnya. Pandangan Pak Udin tertahan di sana. Napasnya mendadak terasa berat. Gelang itu, ia pernah melihatnya, bahkan pernah membuatnya dengan tangannya sendiri. Gimana menurut kalian, Sobat? Apakah yang terjadi pada Pak Udin dan Hasim sudah menjadi jawaban terbaik dari semua penyesalan dan luka yang pernah terpisah oleh waktu? Atau seharusnya Pak Udin mencari sahabatnya lebih cepat sebelum semuanya terlambat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Hidup ini kadang bukan tentang seberapa cepat kita sukses, tapi seberapa tulus kita menjaga orang-orang yang pernah hadir saat kita belum punya apa-apa. Jangan menunggu kehilangan untuk mulai menghargai kebersamaan. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini sekarang juga. Karena setiap like dan subscribe dari kalian adalah doa agar kami terus bisa menyampaikan cerita-cerita kehidupan yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita mengharumkan berikutnya.